Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan materi bentuk hukum dalam kepemilikan usaha. Dan perkenalkan nama kelompok 3, yaitu saya sendiri Raffi Safirul Muhammad dengan NIM 19.030.1097 dan rekan saya Muhammad Izhar Fanani dengan NIM 21.030.1175 dengan Mas Yusuf 21.030.1163 dengan Mas Muhammad Rizal Mauludin 21031184 dan Mas Wahyu Firmansyah 21031224 dan Mbak Zahrotun Nafisah 2103011165. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pengertian badan usaha, yaitu badan usaha didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain badan usaha dalam buku kompeten ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, persero. Yang kedua persekutuan komanditer, CV, dan firma. Lalu ada badan usaha berbentuk hukum, yaitu perseroan terbatas, PT, koperasi, yayasan, dan BUMN. Dan untuk pengertian dan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide selanjutnya. Nah, ini ada bentuk-bentuk penggabungan usaha. Yang pertama ada joint venture, yaitu merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan. Biasanya berasal dari beberapa negara yang memodali berdirinya suatu perusahaan. Modal perusahaan joint venture berupa saham yang berasal dari beberapa perusahaan pendiri. Perusahaan pendiri tetap eksis dan dapat terus melanjutkan kegiatan bisnisnya. Yang kedua ada trust, yaitu merupakan hasil dari penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu, yang mana masing-masing perusahaan yang menggabung meleburkan diri. Hasil penggabungan ini merupakan perusahaan yang memiliki modal lebih besar. Yang ketiga ada holding company, yaitu merupakan suatu bentuk perusahaan yang memiliki kemampuan finansial atau pemodalan yang kuat, sehingga dapat menggunakannya untuk membeli saham-saham perusahaan lainnya. Holding company ini akan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan yang saham-sahamnya telah dibeli. Yang keempat ada sindikat, yaitu merupakan kerjasama antara beberapa pihak atau orang untuk melaksanakan suatu proyek khusus di bawah suatu perjanjian tertentu. Apabila proyek khusus tersebut telah selesai dilaksanakan, maka kerjasama sindikat ini pun telah diakhiri. Terakhir ada kartel, merupakan bentuk persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis di bawah suatu perjanjian tertentu. Dalam hal ini, masing-masing perusahaannya yang menjadi anggota kartel tetap berdiri sendiri dalam menjalankan bisnisnya. Kartel mempunyai kedudukan yang sama dan setiap waktu bisa saja membatalkan perjanjian yang dimaksud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusuf Saifullah. Ya, terima kasih Mas Nizar. Selanjutnya ada kepemilikan usaha. Kepemilikan usaha atau yang biasa disebut proprietorship adalah tipe organisasi yang paling sederhana di mana perusahaan dimiliki oleh perorangan yang beroperasi dengan namanya sendiri atau di bawah suatu merek dagang. Pemilik bertanggung jawab penuh, termasuk tanggung jawab yang tak terbatas. Bila perusahaan bangkrut, seluruh aset pemilik, baik milik perusahaan maupun milik pribadi, bisa digunakan untuk membayar hutang. Hanya beberapa regulasi yang mengatur
kepemilikan tunggal dan pemilik bisa memilih waktu akhir tahun fisikal mereka sendiri untuk perusahaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama ada satu, perusahaan perseorangan, yaitu sesuai dengan namanya, perusahaan perseorangan adalah bentuk kepemilikan bisnis yang hanya terdiri dari satu orang. Biasanya perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh kelompok usaha kecil atau menengah. Karena hanya terdiri dari satu orang pemilik, maka modalnya juga hanya berasal dari perseorangan tersebut. Di Indonesia, perusahaan perseorangan lebih dikenal dengan sebutan perusahaan dagang, UD, dan usaha dagang. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan perseorangan yang dibagi berdasarkan usahanya. Yang pertama ada pertanian. Perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pertanian ini banyak terdapat di wilayah pedesaan. Jenis-jenis pertanian yang dilakukan bisa berupa menanam padi, tanaman hias, jual beli bibit tanaman, dan sebagainya. Yang kedua ada perdagangan. Jenis usaha lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan perseorangan yakni perdagangan. Produk yang diperdagangkan bisa bermacam-macam. Siapapun bisa menjalankannya meski hanya dengan modal usaha minimal. Yang ketiga ada jasa. Jenis usaha selanjutnya yang dapat didirikan dan dikelola oleh perorangan adalah jasa. Biasanya usaha jasa ini dilakukan dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Misalnya bagi kamu yang memiliki pengetahuan luas dan kemampuan mengajar bisa membuka jasa les privat. Yang keempat ada industri kecil. Jenis usaha berikutnya dari perusahaan perseorangan yakni industri kecil yang dapat dimulai dengan modal kecil. Meski hanya berupa industri kecil, akan tetapi bentuk kepemilikan bisnis ini mampu menyerap tenaga kerja hingga puluhan orang. Selanjutnya ada firma. Nah, bentuk kepemilikan bisnis selanjutnya dinamakan firma atau yang berasal dalam bahasa Belanda disebut sebagai vennootschap onder firma. Jika dilihat dari segi pengertiannya, firma adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih, yang biasa disebut firman, pakai T, dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Tujuan didirikannya firma yakni untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing perusahaan yang lain. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rizal. Oke, selanjutnya bentuk kepemilikan usaha perseroan komanditer atau CV. Bentuk kepemilikan bisnis lainnya yang ada di Indonesia yang biasa diketahui orang dinamakan dengan perseroan komanditer atau yang dalam bahasa Indonesia disebut komanditer atau yang dalam bahasa Belanda disebut komanditer vennootschap atau CV. Dalam prakteknya, CV memiliki dua jenis sekutu, yakni sekutu kerja atau sekutu aktif yang juga disebut sebagai sekutu komplementer atau sekutu tidak kerja atau pasif atau yang disebut sekutu komanditer. Oke, next. Lalu bentuk kepemilikan usaha yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Kepemilikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari jurnal ilmiah hukum Dirgantara, PT merupakan suatu bentuk usaha berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama Namlus Vennootschap atau bisa disingkat NV. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 44 tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dengan undang-undang ini. Oke, next. Perseroan terbatas
juga masih dibagi dalam beberapa jenis, di antaranya PT terbuka, yaitu jenis perusahaan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal atau biasa disebut go public kegiatannya ya. Jadi saham perusahaannya diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap masyarakat umum yang tertarik bisa membelinya. Beberapa jenis PT terbuka bisa kamu temui di Indonesia yaitu kayak PT Gudang Garam Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Lalu yang kedua ada PT tertutup yang merupakan jenis perusahaan terbatas kebalikan dari PT terbuka. Artinya PT tertutup ini modalnya hanya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya hanya berasal dari pihak keluarga atau kerabat sang pemilik perusahaan saja. Jadi sahamnya tidak diperjualbelikan kepada pihak umum. Contoh PT tertutup yang bisa kamu ketemui di Indonesia adalah PT Pertamina, PT PLN, dan PT Jarum. Lalu PT kosong. Jenis PT lainnya yakini PT kosong atau perusahaan yang sudah tidak aktif dan menjalankan bisnisnya sehingga hanya tersisa namanya saja. Padahal perusahaan ini sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya. Contoh PT kosong di Indonesia yaitu kayak PT Semen Kupang, lalu PT Sarana Rekatama Dinamika, dan lain-lain. Oke, next. Lalu bentuk yang selanjutnya adalah badan usaha milik negara. Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia lainnya yaitu badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan Mas Wahyu. Oke, bentuk-bentuk kepemilikan usaha selanjutnya adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Juga terbagi lagi dalam beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, perusahaan perseroan. Salah satu bentuk kepemilikan bisnis BUMN yaitu perseroan atau persero. Mayoritas perusahaan BUMN di Indonesia ini berbentuk perseroan. Persero merupakan bentuk badan usaha milik negara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi sehingga memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Beberapa contoh persero yang ada di Indonesia yaitu PT Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Mandiri, dan lainnya. Selanjutnya ada perusahaan negara umum. Perusahaan negara umum atau yang bisa disebut juga dengan perum. Perum yang dibentuk bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan tepat dan harga terjangkau. Meski keseluruhan modal perusahaannya dari negara, akan tetapi perum diperbolehkan untuk menghimpun dana dari pihak lain. Contoh perum yang ada di Indonesia yaitu Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang keenam, koperasi. Bentuk pemilikan bisnis lainnya disebut dengan koperasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Selanjutnya, dalam menjalankan operasi bisnisnya, koperasi terbagi ke dalam beberapa jenis. Berikut jenis-jenis koperasi menurut pasal 16 UU nomor 25 tahun 1992. Yang pertama ada koperasi produsen. Koperasi produsen merupakan jenis koperasi yang para anggota sebelumnya mengelola bahan baku menjadi barang jadi sehingga dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan demi kesejahteraan koperasi. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Dengan adanya koperasi konsumen, daya beli dan pendapatan real
para anggotanya pun dapat meningkat. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu jenis koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Yang keempat, koperasi pemesaran. Koperasi pemesaran merupakan jenis koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi, anggota memiliki kedudukan sebagai pemasok barang atau jasa pada koperasi. Yang kelima, ada koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi konsumen. Bedanya koperasi ini menyediakan kegiatan, jasa, atau pelayanan bagi anggotanya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Zahrotun Nafisa. Badan usaha milik daerah. Bentuk kepemilikan bisnis lainnya di Indonesia ialah badan usaha milik daerah atau BUMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, badan usaha milik daerah merupakan badan usaha dengan sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Sementara itu, tujuan didirikannya BUMD terdapat dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. BUMD didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan di wilayah daerah, khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tidak semata-mata didirikan untuk kepentingan komersial, akan tetapi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Seluruh keuangan kekas kemudian digunakan dalam pembangunan nasional. Beberapa contoh perusahaan daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah BPD, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Bus Kota, Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota atau Bus AKDP dan AKAP, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator, Mas Raffi. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.